Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Sekarang saya akan mengecek daftar hadir kalian. Eka Chandra, Hadir, Bu. Ajeng Sintah Nuriyah, Hadir Bu. Yuni Ayu Kristanti, Hadir Bu. Nanda Aprilianingrum. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum memulai materi, kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Bangun Pemudi-Pemuda dan Tanah Airku, agar kalian lebih bersemangat untuk belajar dan tidak melupakan lagu-lagu nasional bangsa Indonesia tentunya. Baik, kita mulai dari lagu Bangun Pemudi-Pemuda dahulu ya. Iya Bu. Sudah. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Bangun Pemudi-pemuda Indonesia. Dan maju singkawan untuk negara masa yang akan datang menjadi tanggungan terhadap menjadi tanggungan terhadap sudi tetap berusaha wujud ikhlas tak usah banyak semuanya bicara terus keras hati teguh dan lurus pikir tetap tetap jernih bertingkah laku bertingkah laku lalu putra Baik, lagu yang kedua yaitu Tanah Airku. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak lupakan kan selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak dari kalbu tak
Walaupun banyak negeriku jalani yang masyur Masyhur kata beramai di kata tapi kamu dan rumahku di di sanalah rasa rasa senang senang dan karena aku tak lupakan engkau ku ku banggakan engkau akan banggakan. Oke, baik. Terima kasih antusias kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang materi bab 2? Masih ingat, Bu. Materi bab 2 kemarin itu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bu. Itu babnya ya. Kemudian apa saja yang isi materinya? Masih ingatkah? Masih, Bu. Oke, apa Mbak Yuni? Ya, Bu. Jadi isi babnya kemarin itu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dan juga berisi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik. Kemudian bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Oke, Bu, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada pada urutan pertama, Bu. Ya, benar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menempati urutan pertama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, sekarang kalian sudah mempunyai sedikit gambaran mengenai keterkaitan antara materi minggu lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni bab 3 tentang makna tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, nanti pada inti kegiatan pembelajaran ini, saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian apabila ada yang kurang kalian pahami, bisa ditanyakan. Setelah itu, kalian mencari informasi baik melalui buku paket ataupun referensi lainnya seperti internet. Kemudian nanti kalian saya bimbing untuk berdiskusi bersama-sama. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Saya Iya. perlu izin bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah ada hubungannya antara pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ajeng. Tentu saja ada hubungannya. Jika kita melaksanakan tata tertib, maka kita sudah mewujudkan tujuan perundang-undangan.
serta tata tertib yang kita laksanakan itu berasal atau bersumber dari undang-undang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan, peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nidia mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, yakni yang memiliki urutan tertinggi dari peraturan yang lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, kemudian di bawahnya ada undang-undang atau biasa disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan presiden, kemudian di bawahnya ada perda provinsi, dan di bawahnya ini ada perda kota atau kabupaten. Maka tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terciptanya suatu kehidupan yang damai. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mentaati peraturan yang berlaku. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa kira-kira manfaat yang dapat kalian ambil? Manfaat yang dapat kita ambil yakni kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mentaati agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Terima kasih untuk jawabannya. Karena waktunya sudah hampir habis, sebagai tugasnya tolong kalian kerjakan soal latihan yang sudah saya kirim di Google Classroom ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi tolong dibaca dan dipelajari materi tersebut. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat, baik bagi kalian sendiri maupun bagi orang lain. Tolong dipersiapkan untuk minggu depan, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan salam untuk keluarga kalian. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gista. Terima kasih, Bu. Halo.